illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bi masyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahira. Ya Rabbana wa'fu anna wa'ful ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wa'ful ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wa'ful ladzi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya Qawiy ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Qawiy ya Matin ikfi syarra zalimin.
يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله المسلمين صرف الله شر المسلمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 المعبود لا إله إلا الله 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 لا إن شاء الله تعالى من الآمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته البيت ثم على رسول المهاجر والنساء وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفورهم بجميع سادتنا على البعلوي. الله يغفر لهم ويرحمهم بدرجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الفاتحة إلى رسل الصوفية المحققين من العلماء العاملين أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم بدرجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة إلى رسالة صاحب برات الكتب الإرشاد الغافر الفاتحة البلاد الحبيب عبد الله بن حداد وأصول وفرنا الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة إلى رسول والدينا ووالديك وأماتنا وأماتنا وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحم لدرجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال وأمول صلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وعلانية أن الله ينور قلوبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حسبنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حسبنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حسبنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله. آمنت بالله وملائكة الله وملائكة الله وكتب الله وكتب الله ورسل الله ورسل الله واليوم الآخر واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالقدر خيره وشره. صدق الله. صدق الله. وصدق رسول الله. وصدق رسول الله. صدق الله. صدق الله. وصدق رسول الله. وصدق
بالشريعة آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما جاء به رسول الله حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله
illallah La ilaha illallah qabla kulli syai' qabla kulli syai' la ilaha illallah La ilaha illallah ba'da kulli syai' ba'da kulli syai' la ilaha illallah La ilaha illallah yabqa rabbuna yabqa rabbuna wa yafna kullu syai' wa yafna kullu syai' la ilaha illallah nastaghfirullah 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 la ilaha illallah wa natubu ilallah La ilaha illallah wa natubu ilallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيد الإمام الحبيب عبد الله بن الحداد في كتابه رسالة معاونة المظاهرة إلى أن قال وقال رضي الله عنه وينبغي أن يستحضر عند كل نوع من التفكر ما يناسبه من الآيات والأخبار والآثار وقد أشرنا إلى ذلك عند كل نوع بذكر شيء من الآيات المناسبة له وإياك والتفكر في ذات الله تعالى وصفاته من حيث تطلب الماهية وتأخذ الكيفية فقلما ولع بذلك أحدا إلا وهو في مهاوى التعطيل أو تورط في تورط الشبه فقد روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في الله فلكم لم تقدروه حق قدره وينبغي dan hendaklah kamu tadi itu an yastahdira inda kulli naw'in minat tafakkuri ma yunasibuhu minal ayati wal akhbari wal athar, untuk menghadirkan setiap daripada bentuk-bentuk tafakkur sesuai dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran dan akhbar, hadis-hadis. Jadi khabar bisa dikatakan hadis itu hadis, khabar atau sunnah. Ya, bisa namanya tiga. Apa itu hadis? Apa itu khabar? Apa itu sunnah? Dialah setiap ucapan atau perilaku atau sahabat melakukannya, Nabi diam. Ya, itulah namanya hadis, khabar atau sunnah. Ya sama. Ya, definisinya seperti tadi. Entah dia ucapan Nabi atau perilaku Nabi atau sahabat melakukan, Nabi diam. Ya, itu namanya hadis. Contohnya kalau hadis innamal a'malu binniyat, itu hadis qauli namanya, hadis yang berucap. Atau hadis yang fi'li, hadis yang perilaku, itu Nabi misalnya memakai pakaian putih tatkala sholat Jumat. Ya, itu hadis fi'li namanya, hadis perilaku. Ya. Atau Nabi sholat 2 rakaat subuh, ya. Sholat 2 rakaat subuh, ya, itu hadis fi'li. Ya. 4 rakaat zuhur, ya, itu namanya hadis fi'li. Atau takrir namanya. Takrir itu Nabi menetapkan. Ya, Nabi menetapkannya tatkala sahabat yang melakukannya, seperti Sayyidina Khalid bin Walid itu memakan daripada biawak yang di padang pasir,
Biawak yang padang pasir ya, bukan biawak yang di seperti kita ini. Biawak yang di padang pasir, Sayyidina Khalid bin Walid memakannya. Nabi diam, berarti halal hukumnya memakan itu. Ya, jadi karena Nabi takdir itu hadis termasuk. Ya, atau athar. Athar ini adalah ucapan para ulama setelah Nabi. Ucapannya sahabat, ucapannya sholihin, ucapannya tabi'in, itu namanya athar. Ya, athar namanya. Inilah yang disampaikan oleh para ulama dan para sholihin. Maka hendaklah kita bertafakkur setiap melewati daripada ayat-ayat, ya, zikir-zikir tentangnya dengan yang kita telah diajarkan sebelumnya. Ya, kita sudah diajarkan bagaimana tafakkur, misalnya kalau melewati daripada indah-indahnya, perkasanya ayat-ayat tentang keindahan ciptaannya Allah. Ya, bagaimana itu langit, ya, wasyamsu tajri limustaqarril laha, misalnya ayat, ya, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Ya, kami jadikan hewan, ya, itu berbentuk daripada khayl, apa namanya, kuda, bighal, yaitu himar, apa namanya, keledai, ya, bighal wal hamira litarkabuha. Kita bertafakkur ayat-ayat yang seperti itu, kita tafakkur dengan yunasib, ya, dengan sesuai dengan ayat-ayat tadi, ya. Wa qad asyarna ila dzalika inda kulli nau'in. Ya, kami sudah menunjukkan, kata pengarang kitab, setiap bab sudah ada bagaimana pentingnya tafakkur, setiap bab sudah ditunjukkan, ya, minal ayatil munasibatalah, ya, daripada ayat-ayat yang cocok dengan tafakkur seperti tadi itu. Wa iyyaka wa tafakkura fi dzatillahi ta'ala wa sifatih. Dan hati-hatilah, jangan sampai kamu itu berpikir tentang zatnya Allah, kepribadiannya Allah, sifat-sifat yang terlalu dalam tentang Allah. Jangan dibahas, jangan ditafakkur itu. Ya, sekarang ini banyak juga, ya, diskusi namanya di kampus-kampus tentang di mana keberadaan Allah, apa yang Allah sedang lakukan. Ya, jangan berpikir tentang itu, katanya pengarang kitab. Hati-hati, bahaya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah ini tidak pernah dipertanyakan apapun yang dilakukan. Itu ayat Al-Qur'an. Tidak pernah dipertanyakan. Jangan pertanyakan sedang apa Allah. Ya, lagi di mana Allah? Di mana keberadaan Allah? Tidak boleh kita tanya tentang itu. Ya, tidak boleh kita berpikir tentang itu, tidak boleh. Kenapa? Bukan karena lemahnya Allah, tapi lemahnya akal kita tentang berpikir tentang itu. Ya, jangan sekali-kali berpikir tentang itu. Kita yang penting berkeyakinan tentang 20 sifatnya Allah, ya. Min haitsu tatlubul mahiyah, tentang kita berpikir tentang mahiyah, bagaimana zatnya Allah, bagaimana bentuknya, tidak boleh. Ya, Allah ini tidak berbentuk, ya, tidak seperti makhluk. Kalau makhluk ini punya jauharah, punya arad namanya. Ya, makhluk ini punya jauhar, punya bentuk. Jauhar ini manusia ini, tembok, semua makhluk itu punya bentuk. Ya, ada dia punya jauhar namanya. Dan apa namanya, dan arad, sifat yang dibentuk tersebut. Ya, seperti tembok misalnya, sifatnya warnanya putih dan lain sebagainya. Kalau Allah tidak punya seperti itu, ya. Ta'ala Allahu amma yasifun. Sungguh sangat tinggi sifat Allah dari apa yang telah mereka sifati. Dan setiap yang melintas di kepala kita tentang kepribadian Allah, ketahuilah itu bukan Allah. Ya, ada melintas kita memikirkan tentang hal-hal itu, jangan. Ya, dan ada juga paham-paham yang berbahaya, ya. Ya, dari saudara kita, dari Wahabi ini, mengerikan. Mereka itu membahayakan sifat mereka. Contoh, mereka bilang, wah, Allah itu berada di atas langit yang ketujuh. Sering di film-film juga, di mana Allah di atas. Jangan. Allah tidak memiliki tempat. Allah tidak butuh tempat. Ya, kalau seandainya Allah berada di suatu tempat, berarti Allah membutuhkan tempat. Berarti tempat itu lebih dulu dari Allah. Berarti tempat itu lebih besar dari Allah. Namanya wadah, tidak mungkin lebih besar wadahnya daripada orangnya, tidak mungkin. Berarti ada yang lebih akbar dari Allah. Yang bahayanya, ya, fatal, bahaya itu. Hampir mereka itu tajsim. Ya,
Jadi seperti itu. Jangan kita percaya. Mereka tuh ambil ayat-ayat yang batil. Dalil-dalil mereka itu sangat batil. Mereka pakai ketika Fir'aun, ya, ibnili sar'an la'ali ablughal asbab as-samawati fa'attali ila ilahi Musa la'anni adunhu kadhiba. Ya, itu katanya Fir'aun nih orang Asy'ariyah, kita ini namanya Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah ini tidak mau bahas, dia tidak percaya katanya keberadaan Allah di atas. Ya, mereka katakan seperti itu. Seperti Fir'aun. Fir'aun tidak percaya keberadaan Allah di atas. Ya. Tapi memang benar, Allah ini tidak memiliki tempat. Kok pakai dalil seperti itu? Ya. Allah tidak menjelaskan di ayat itu, setelahnya Allah mengatakan saya di atas. Fir'aun hanya mengatakan, wahai para anak buahku, bangunkan aku rumah, sekiranya sampai aku ke atas, aku nyampe Tuhannya Fir'aun. Aku nyampe Tuhannya Musa. Berarti Fir'aun ini punya keyakinan Allah itu di atas langit. Ya. Nah, ini dalil batil mereka ini. Ya, jebakan makan tuan namanya itu. Mereka menyangka kita seperti Fir'aun, padahal mereka punya paham seperti Fir'aun. Ya, jadi seperti itu. Itu yang berbahaya dari mereka. Kita tidak membahas tentang kunut tidak kunut, ya, tasyahud dia mau bergerak seperti ini mau tidak berbahaya itu. Mau cingkrang, mau jenggot sunnah, ya, jidatnya hitam misalnya tidak bermasalah itu. Tapi yang jadi bermasalah di faham akidah seperti ini. Ini yang fatal, berbahaya. Ya, jadi janganlah kita sekali-kali berpikir tentang kepribadiannya Allah. Ini berbahaya sekali. Ya. Jadi seperti itu. Wa ta'qulul kaifiyah, dan kita berpikir tentang kaifiyah, panjangkah, bunderkah, kotakkah, jangan. Ya, ta'ala Allah amma yasifun, jangan kita berpikir seperti itu. Ya, faqallama wali'a bidzalika ahadan illa wa huwa fi mahawat ta'dil. Ya, ada sebagian orang katanya di sini soalim, merasa dirinya, oh saya ini sudah ngaji, saya ini sudah belajar kitab tauhid, cocok, saya sudah berpikir tentang zatnya Allah. Ya, ada orang seperti itu, dikatakan seperti ini, maka dia mencoba-coba, ya seperti sekarang. Dia tidak jelas keilmuannya, ngaku S1, S2 ya, tapi dia membahas tentang kepribadian Allah, merasa sok suci, sombong, ya. Akhirnya dia bahasanya noak, ya, mau membahas tentang hal-hal seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Illa wa hawa fi mahautit ta'til, sampai akhirnya dia terjerumus menjadi tidak sama sekali sifat yang dia libatkan kepada Allah. Dia bilang Allah itu tinggi, dia bilang Allah itu berupa, dia bilang Allah itu punya tangan, beda tangannya dengan kita. Akhirnya terjemahan-terjemahan seperti itu yang berbahaya sekali. Ya, terjerumus mereka. Kenapa? Karena sok pinternya dia. Merasa dirinya sudah alim, apalagi sudah arif billah, dia ngakunya sudah tahu ilmu ma'rifat. Ya jangan, berbahaya sekali. Ya. Au tawarrata fi tawarrutis syubah. Ya. Atau karena nuaknya nanti dia berbahas, akhirnya membahasakan sifat-sifat yang memiripkan Allah dengan makhluk. Ya. Akhirnya itu tadi, Allah butuh tempat, dia bahas. Allah ini seperti ini. Jangan sekali-kali kita membahas tentang kepribadiannya Allah. Ya. Jangan kita sekali-kali membahas. Makanya orang-orang dahulu dia itu ngaji tauhidnya tidak begitu dalam. Ya. Ngaji tauhid itu yang penting untuk penangkal kita dari serang-serangan paham-paham luar. Ya. Penangkal kita tahu sifat 20, bagaimana pentingnya Asy'ariyah, bagaimana pentingnya kita kalamullah, sam'ullah, basarullah, ya. Bagaimana qudratullah, iradatullah, itu kita pahami sampai kita paham, sekiranya menangkal paham-paham yang luar yang bakal masuk kita. Ya. Tapi jangan diperdalam. Kalau mau ingat, kenal sama Allah bukan begitu caranya. Sholat tengah malam, perbanyak zikir. Ya, kita kenal sama Allah. Ya, bukan dengan membahas kepribadiannya kita akan tambah kenal sama Allah. Bukan. Kalau kita lebih kenal sama Allah, mendekatkan diri melalui ibadah taat kepada Allah. Itu caranya. Ya. Aqad ruya marfu'an. Telah diriwayatkan marfu'an. Marfu'an ini salah satu ilmu mustalah hadis
ya di mustalah hadis dikatakan kalau hadis marfu namanya periwayatannya tidak disebutkan siapa. Nama sahabatnya tidak disebut. Itu namanya hadis marfu. Ya kalau di nahwu marfu itu identik dengan waw, dhammah, ya. Identik dengan itu. Tapi kalau marfu di mustalah hadis artinya adalah tidak dikenal siapa periwayatnya. Tapi dia bisa sahih. Bisa sahih. Ya, bisa sahih. Jadi seperti itu. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa katanya Nabi di sini? Tafakkaru fi ayatillah. Kalau kamu hendak berpikir, jangan berpikir tentang zatnya Allah, tapi berpikirlah tentang ayat-ayatnya Allah. Apa ayat-ayatnya Allah? Kebesaran-kebesarannya Allah. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata Nabi, wala tafakkaru fillah. Jangan sekali-kali berpikir tentang kepribadiannya Allah. Kenapa? Fa innakum kayaknya nih. Fa innakum lam taqdiruhu atau lam tuqaddiruhu haqqa qadrih. Karena kamu ini tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk berpikir hal seperti itu. Tak punya kemampuan manusia, lemah, sedikit. Ini yang mengatakan orang yang paling ausa'u aqli, orang yang paling luas akalnya. Nabi ini orang yang paling luas akalnya, tapi sekali-kali tidak pernah berbicara, membahasakan seperti itu. Dilarang kita sama Nabi. Orang yang paling kenal sama Allah, larang kita untuk mengenal Allah dengan jalur seperti itu. Ya, jangan, ya. Fahada ma qasadna dzikrahu min adabi hadhihi alwadha'if wa maqsudil awradi wa ruhiha. Ya. Jadi ini adalah bentuk daripada adab-adab kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak punya akhlak jadinya dia. Kalau dia berpikir tentang Allah, kepribadian Allah, dia tidak punya akhlak. Ya, sudah melangkahi ya cara, ya seperti tadi takabur ala nafsi, dia sudah sombong, merasa dirinya sudah mampu mengenal Allah. Kaifala? Ini makhluk budak berani mensifati kepribadian yang Allah tidak seperti itu. Ya, jadi jangan sekali-kali. Wa maqsudul awradi wa ruhiha innama huwal huduru ma'allah. Ya, dan tujuan kita untuk berwirid dan hasil ruh daripada wirid itu apa? Adalah mampu menghadirkan hati kita bersama Allah. Itu dia. Puncak daripada hasil daripada wirid itu adalah kita hadir hati kita bersama Allah. Kenal sama Allah dengan zikir-zikir seperti itu. Gitu caranya kalau mau kenal sama Allah. Ya, hudur sama Allah. Jadi seperti itu manfaatnya, bukan kebal. Kalau masih zikir niatnya untuk kebal ya, jangan. Ya, apa? Fa'alaika bihi, maka hendaklah kamu dengan zikir dan wirid itu agar kita hudur ma Allah, hadir hati kita bersama Allah. Ya, walan tasila ilaihi ma lam tasluk tariqahu. Karena kamu tidak bakal sampai kepada Allah kalau tidak pakai jalur ini. Mau pakai jalur lain tidak mungkin. Ya, mau pakai jalur akal seperti tadi, mau pakai jalur apalah diskusi, mau pakai jalur debat, mau pakai jalur apa istilah-istilah, tidak bakal sampai kita kepada Allah. Bagaimana cara sampainya? Dengan zikir. Ya, zikir itu tidak harus ya. Orang yang ulama misalnya berdakwah dia zikir. Ya, dan afdhalul dzikri dzikrul ilm ini. Paling bagusnya zikir itu adalah hadir majelis ilmu. Ya, paling misal orang kaya makanya dipegang tasbih saya, bukan dengan segitu saja zikirnya, tidak bakal dikenal Allah. Sedekah, zikir dia. Ya, sedekah dia zikir. Kalau orang misalnya pejabat dengan dia adil, dia zikir. Ya, jadi seperti itu. Tidak harus artinya kita menerjemahkan zikir itu dengan apa? Dengan wirid memegang tasbih saja. Ya, harus dengan hal-hal seperti tadi. Ya. Tapi kalau orang-orang yang kiri-kiri ya pegang tasbih lah. Ya, dan juga amr ma'ruf nahi anil munkar shadaqah walikulli ada hadisnya, setiap engkau mendatangi daripada istrimu, menggauli istrimu itu sedekah, kata Nabi. Ya, jadi para sahabat itu sebagian ada yang mengatakan kepada Nabi, dhahaba ahlul ujur bil ujur. Ya, sebagian wahai Rasulullah, orang-orang kaya ini enak katanya. Jadi sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang-orang kaya ini enak.
Dia sedekah, dia dapat pahala. Dia berbuat baik, dia dapat pahala. Kita ini mau sedekahin apa? Untuk makan aja susah, wahai Nabi. Katanya para sahabat sebagian. Apa kata Rasulullah? Kamu amar ma'ruf sedekah, kamu zikir itu sedekah, kamu ini sedekah, dan kamu mendatangi daripada istrimu itu juga sedekah. Ya. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah kita berenak-enakan? Enak ini, ya, berhubungan intimnya hal yang enak, ya. Tapi masa sedekah? Maka Nabi balik, ya, kalau kalian melakukannya secara akad yang tidak sah, artinya zina, maka kalian dapat dosa. Maka dengan akad kamu mendapatkan pahala, kata Nabi. Ya, makanya kalau ada proposal yang datang, maaf, mana baunya, izin masuk kamar bersedekah, ayo kita sedekah dari jalur ini, ya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi di kita dengan zikir itu mendapatkan seperti tadi. Wahia naqlul a'mal al-zahirah ma'at takallufil huduri ma'allahi fiha. Kalau mau kita belum susah masih untuk hudur, maka untuk sering harus ada zikir wirid kita yang kita jalani setiap hari itu. Misal la ilaha illallah sehari 100 kali, istiqamah di dalam wirid ada yang kita pegang. Dan di dalam zikir itu kita hudur sama Allah sambil memaksakan diri. La ilaha illallah, sambil kita tancapkan, merasakan bagaimana tiada Tuhan, tiada yang memberikan manfaat, mudarat, sering kita bahaskan. Itu sambil kita zikir, sambil hudur sama Allah. Fa'alaika fa in wadafta ala hadha ghasyiatka anwarul qurbi. Ya, maka kalau kamu terus menerus dengan berzikir seperti tadi dan hadir hatimu sama Allah, maka cahaya-cahaya kedekatanmu sama Allah kamu akan rasakan. Ya. Makanya wali-walinya Allah itu enak dirasakan, enak bertemu dengan mereka. Kenapa? Karena ada cahaya-cahaya kedekatannya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanda-tanda walinya Allah itu apa? In ru'u dzukirallah. Kalau mereka dilihat akan mengingatkan kita kepada Allah. Ya. Kalau lihat sebagian orang kadang-kadang ingat kolektor, ingat tagihan ini, aduh, jauh mau jadi wali ini. Ya. Wa fadat 'alaika 'ulumul ma'rifah, dan akan terus-menerus mengalir kepadamu ilmu-ilmu kenal ma'rifat. Kalau bahasa di sini kan ma'rifat. Ya, ilmu-ilmu ma'rifat. Dengan seperti itu, ya. Fa inda dzalika yaqbalu qalbuka 'ala Allah bi kulliyati. Maka dengan seperti itu, kalau sudah kamu sampai makom ini, katanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad apa? Kamu akan hatimu ini secara luas mengenal Allah. Ya. Secara keseluruhan, bikulliyati, secara keseluruhan. Wa yasir hudur ma'allah sajiyatan lah. Ya. Dan hatimu hadir sama Allah ternyata bukan ketika zikir saja. Setiap waktu hati kita selalu bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi ini makam ini ya. Wa khuluqan rasikhan, dan hatimu ini akan menjadi akhlaknya yang terus-menerus, yang sudah menjadi daging kita sudah kalau seperti itu. Ya, itu bisa dilihat juga kadang-kadang kalau kaget. Kalau kaget Allahu Akbar. Astagfirullah, kalau mau jatuh istighfar, ditakbir, jangan dia nyumpaan, ya, terus apa, ngeremon, ya, jangan. Itu dengan seperti itu ya, itu seperti itu. Apalagi dengan ngigo, biasanya orang-orang itu kalau ngigo dia dengan zikirnya dia berarti sudah mendaging badannya. Ngigonya zikir, baca Al-Quran, ngigonya, ya, seperti itu. Fatasiru fatasbiru ya, fatasbiru tatakallaful hudura ma'al khalqi indal haja. Malahan kalau kita mau ketemu manusia rasanya tidak enak, tidak nyaman rasanya ketemu manusia, tidak senang, ya, tidak nyaman dia ketemu manusia. Hanya dia nyamannya kapan? Ketika sama Allah sendiri. Dia lebih senang memilih di rumah zikir sama Allah, ya, lebih itu dia nikmati jauh daripada nongkrong sesama manusia. Malah dia harus paksakan dirinya untuk nongkrong, ya. Jadi seperti itu. Kalau ini enggak, untuk majelis dipaksakan dirinya,
nongkrong dia senang. Ya Allah. Ya. Nongkrong kerja. Dal haja ini. Wa rubbama lam taqdir alaih. Kadang-kadang malah bosan, aduh, maaf saya enggak nikmat sudah saya mau pulang. Dia sampai rumah istighfar, zikir dia. Enggak nyaman dia. Ya, lam tasbir. Jadi seperti itu. Ya. Wa an hadhil halah tanshi'ul ghaibatu wal istighraq. Kalau sudah lebih dari itu, dia akan merasakan apa namanya ghaibah. Apa ghaibah ini? Ya, alam gaib sudah lain dia lihat. Malaikat dilihat, ya walinya Allah dilihat, kasyaf, istighraq. Ya, kasyaf dia bisa lihat orang, dia bisa istighraq, tenggelam dia sudah di dalam lautannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Ali, "Lau kushifal ghata mazdadtu yaqina." Ya, Sayyidina Ali katakan apa? Kalau seandainya dibuka hijabnya, saya bisa lihat neraka, saya bisa lihat, katanya Ali, surga saya bisa lihat. Kalau seandainya dibuka, tidak akan menambahkan keyakinan saya. Artinya apa? Keyakinan Sayyidina Ali sudah puncak berarti. Ya, tidak butuh lagi melihat surga, tidak butuh lagi melihat neraka. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu orang sudah istighraq, tenggelam di dalam lautannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal fana'u amma siwallahi ta'ala ila ghair dzalik. Dia akhirnya dia hilang kecuali kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min mawajidi ahlillah wa aslu dzalika, dan bagaimana mereka dasarnya nyampe ke sana, al-mu'adhatu 'alal a'malidh dhahirah. Ya, dia selalu mengamalkan amalan yang zahir. Ya, tetap pondasi itu dia tidak tinggalkan. Salat berjamaah, salat 5 waktu. Ada orang ngaku ma'rifah kok dia namatin salat. Oke, ya, ini paham bahaya ini. Ya, namatin salat ini bisa murtad waliyadzubillah. Kenapa? Ada 2 hal orang yang meninggalkan sholat. Kalau meninggalkannya karena malas, ya, kalau meninggalkannya misal dia sholat zuhur, tinggalkan sholat karena malas, maka dipaksa dia untuk sholat. Ya, sholat kamu sampai waktu asar tetap disuruh sholat. Ya, kalau sampai maghrib dia tidak sholat, ya tidak sholat zuhur, ya, maka imam pemimpin boleh membunuhnya dia, halal darahnya. Jadi kalau kita tidak boleh kita bunuh, ya. Tidak boleh kita bunuh, ya, kalau kita. Tapi kalau meninggalkan karena jahidan, kalau meninggalkannya dia katakan, sholat ini tidak wajib, tidak ada wajib yang sholat itu. Atau seperti tadi, dia sudah menganggap saya ini sudah ma'rifat, tidak wajib bagi saya sholat, ya, bisa menghukumi seperti itu bahaya, murtad dia itu. Istitabah, diminta taubat, bertobat. Kalau ada taubat boleh dibunuh, ya, termasuk yang halal darahnya. Ya, murtad yang berbahaya seperti itu, merubah syariat Allah. Ya, Nabi tidak pernah tamin sholat, orang yang paling kenal sama Allah. Para sahabat tidak pernah, tabi'in tidak pernah. Lah ini kok ada satu makhluk baru kemarin dia sholat, dia ya sholat, ya. Jadi seperti itu. Bagaimana kita meraih tadi itu tenggelam, melihat ghaib dan lain sebagainya, dengan kita terus menerus dengan amalan-amalan yang zahir, ya. Wal muhafadzah 'alaiha, dan menjaganya. Bukan sehari 2 hari, istiqamah bertahun-tahun. Ya, ma'at takallufil huduri ma'allah. Sembari kita memaksakan diri di awal-awal itu untuk memaksakan hadir hati kita sama Allah. Ya. Wahdar an tatrukul amal. Ya, hati-hati jangan sampai kita ini meninggalkan amalan yang sudah kita istiqamahi berbulan-bulan, bertahun-tahun, jangan sampai kita tinggalin. Ya, kesibukan apapun bahkan bisa diqadha. Ya, bisa diqadha amalan itu. Kalau lagi musafir misalnya atau lagi sakit, diqadha. Ya, misalnya kita sering sholat duha, tapi karena sakit tak mampu sholat duha, ya, maka kita qadha di lain waktu ketika kita sudah sehat atau ketika lagi kita tidak di perjalanan, seperti itu. Jangan sampai kita meninggalkan daripada amalan itu. Biwirdin makhafatan alla tadum alai. Jangan juga meninggalkannya karena menambah wirid. Ya, dia mau perbanyak. Kurang kayaknya saya 1 juz ini, 2 juz. Kurang kayaknya saya la ilaha illallah 100 ini. Jangan memperbanyak, akhirnya bisa kita tinggalin amalan itu. Ya, fa inna dzalika minal hamaqah. Karena itu termasuk dari kebodohan. Kita sudah menanamkan pada diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Lah kok kita tinggalkan dia begitu saja, ya, sayang. Ya, wa yanbaghi alla ta'mal fi kulli waqtin, ya, bihasbin nasyati wal faragh. Ya,
dan hendaklah kamu itu untuk beramal, Allah ta'amal fi kulli waqtin bihasbin nasyati wal faraghi. Ya, jangan kamu itu beramal hanya ketika semangat saja. Oh, kalau datang semangatnya, jangankan 1 juz Al-Quran dihatamkan sehari, jangankan 1000, 100.000 dari pagi sampai asar, wirid saja. Tapi cuma hari itu saja, ketika lagi semangatnya. Pas lagi tidak ada semangat, ya kayak dia tidak tahu muslim. Tak pernah pegang tasbih, tak pernah pegang Quran, kalau tidak ada semangatnya. Jangan seperti itu. Tapi hendaklah kamu bal yang bagi antusammiya syai'an tazidu alaihi inda nasyad. Tapi ketika kamu lagi semangat-semangatnya, kamu tambah sedikit. Gitu loh. Jangan beramal hanya ketika semangat. Ya, karena Sayyidina Ali bilang, hati ini punya idbar wa iqbal. Hati ini terkadang dia iqbal, semangat. Ya, terkadang dia idbar, kadang dia malas, capek, sumpah, bosan, ya manusia. Ya, harus dia butuh rekreasi, harus butuh dia ikan bakar di pinggir jalan. Ya, harus butuh dia, tapi tidak boleh pacaran ya. Ya, jangan. Tapi dia butuh seperti itu ya. Tidak apa-apa, tapi jangan jadikan semangat kita itu, wirid kita itu hanya ketika kita semangat. Ya, tapi hendaklah kita itu mengikat. Misalnya habis subuh nih, sekian, habis zuhur, sekian, habis ini sekian. Ya, hendaknya seperti itu. Jadi untuk kita istiqamah. Wala tanqus minhu indal kasal, dan jangan berkurang amalan ketika kita lagi malas. Makanya jangan perbanyak kalau misal merasa tidak mampu. Tapi jangan tidak sama sekali juga. Oh, saya belum ada ini, tidak apa-apa lah, paling tidak 5 waktu saja dulu. Jangan seperti itu ya. 5 waktu penting dan wirid setelahnya penting. Ya, wirid setelahnya penting. Jadi seperti itu ya. Semoga kita semua bisa mengamalkannya ya. Semoga kita semua merasakan kedekatan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Juri, mati ini tekan si WA.